Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita dapat kembali lagi di Menara Doa di awal minggu yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu kemarin sudah habis liburan, mungkin ada yang tidak liburan tapi kerjaan libur. Dan Tuhan sudah beri kita kekuatan, keluar masuk kita Tuhan jaga. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada kami di hari yang luar biasa ini. Bentar kami akan bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir atas pujian kami sehingga ada kuasa dan kelepasan dan mujizat berkat yang luar biasa saat kami terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai menara doa ini. Dan kita semua yang sehati sepakat dalam doa dan pujian, mari kita aminkan bersama. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia karena hanya Dialah satu-satunya yang harus kita andalkan. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Ada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sungguh mengecewakan, sungguh ada batasnya. Kalau Engkau tidak terbatas, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus yang aku percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun
satu-satunya yang kami harapkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau yang memberkati, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan, Tuhan sanggup memberkati. Saat kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, haleluya, janji Tuhan itu sungguh ya dan amin. Kerjakan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saat kita mengutamakan Tuhan, kita menyembah Dia di dalam segala kehidupan kita. Mungkin kita sibuk, tetapi hati kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap perencanaan kita mengandalkan Dia. Janjinya ya dan amin. Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup memulihkan, Dia karena Dialah sumber dari segala jawaban. Kami bersyukur, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami percaya, yang sanggup memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya penuh Engkau, kami percaya penuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau, kami rindu senantiasa selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu. Jiwa kami, roh kami sangat bersuka cita saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih.
Terima kasih, haleluya. Kami memuji namamu, Engkau ajaib, Engkau mulia. Oh, Engkau sumber kekuatan kami. Saat kami lemah, tangan-Mu yang kuat itu akan selalu menopang kami. Kami bersyukur. Engkau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu. Kami bersungguh bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Engkau benar-benar pribadi yang sangat terbukti. Banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hari ini Bapak, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang mengalami persoalan di dalam kehidupan. Bapak, tambahkan iman pada kami lebih lagi untuk kami percaya bahwa Engkau sanggup memelihara dan memberkati kami bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Untuk itu hamba-Mu berdoa, tambahkan terus iman di dalam setiap hati saudara-saudara kami yang menyaksikan menara doa ini. Jemaat-jemaat AGCC, jemaat lokal AGCC, tambahkan terus iman. Di saat mereka mengalami kelemahan, mengalami kekurangan, mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, Engkau yang menjadi sumber penghiburan, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak Oci, anak putra kedua dari Bapak Norman, Ibu VP yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit SMC Semarang. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, anak Oci disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Oci kembali pulih, sehat kembali. Segala sesuatu yang diberikan oleh rumah sakit, obat-obatan, infus, makanan, minuman dikuduskan menjadi berkat. Sehingga apapun yang diberikan menjadi sarana menjadi sarana untuk pemulihan dan kesehatan anak Oci. Berkati para dokter rumah sakit SMC, berkati semuanya, berkati orang tuanya yang menjaga VP dan Nono. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan keluarga ini, juga putranya yang besar Tuhan berkati. Tuhan Tuhan memberikan kesehatan. Kami semua Tuhan, mungkin ada pemirsa yang saat ini mengalami sakit yang sudah menaun. Bapa, tambahkan iman lebih lagi dalam hatinya, semangat bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan dari segala penyakit, karena Engkau
adalah sumber dari kesehatan, sumber kesembuhan. Kuasa bilur-bilurmu menyembuhkan, kuasa darahmu menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati supaya firman-Mu, benih-Mu itu dapat tumbuh di tanah hati yang subur sehingga kami senantiasa berbuah-buah di setiap musim kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, hari ini bacaan ada di Yeremia pasal 17. Di Yeremia pasal 17 ini ada ayat-ayat yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Ini perkataan Tuhan sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah. Kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Nah, ini bisa menjadi ayat hafalan Bapak Ibu Saudara ya. Gampang sekali saat kita mengalami kelemahan, saat Bapak Ibu Bapak Ibu sedang mengalami persoalan, ingat ayat ini, Yeremia 17 ayat 7. Wah, itu gampang sekali mengingatnya ya Bapak Ibu, passwordnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, luar biasa sekali, ini perkataan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan perkataan Yeremia. Firman Yeremia mendapat firman Tuhan kemudian dia sampaikan. Ya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya itu pada Tuhan, itu diumpamakan seperti batang pohon di tepi aliran sungai air. Tepi aliran sungai air itu karena pohon itu akan menghasilkan buah, pohon itu akan subur saat akar-akarnya itu menyerap air. Bayangkan kalau pohon itu jauh dari pusat air, dari sumber air, pasti akan mengalami mengalami perbuahnya itu musiman gitu ya Bapak. Kalau ada hujan, ada air baru dia akan berbuah. Tetapi kalau pohon ini ada di tepi aliran sungai, aliran air di batangnya, dikatakan dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Walaupun panasnya seperti apa, kalau selama sungai itu tetap ada air, pohon ini akan tumbuh subur, akan hijau royo-royo. Bahkan dikatakan ia akan menghasilkan, tidak akan berhenti menghasilkan, berbuah terus. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita percayakan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ngomong, aku mengandalkan Tuhan, aku berharap Tuhan. Oh, belum tentu Bapak Ibu, karena ayat bawahnya dikatakan gini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Oh, hati itu dikatakan licik, liciknya hati itu melebihi segala sesuatu ya saudara. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Mungkin mungkin manusia bisa ngomong lip service, aku mengandalkan Tuhan, aku berharap Tuhan. Tapi mungkin kita, orang lain tidak tahu, hati kita mungkin sudah kecewa, sudah membatu, sudah gak percaya lagi apa perkataan Tuhan. Karena mungkin kita sering mengalami persoalan-persoalan dan belum mengalami jalan keluar. Firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan perbuatannya. Setimpal, Tuhan akan membalas segala sesuatu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau hati kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak ya akhirnya kita tidak mengalami apa-apa.
Kalau kita baca ayat yang sebelumnya ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan ayah, ibu, orang tua, siapapun, bos, mengandalkan saudara, mengandalkan pasangan, yang namanya manusia, mengandalkan anak. Terkutuk saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, aku mampu, aku bisa seperti Simpson. Aku seperti yang sudah aku sanggup mengalahkan orang. Ternyata setelah Simpson ini melanggar perintah Tuhan, melanggar nasarnya itu ya, nasirnya sebagai seorang nasir Tuhan ya dipotong rambutnya sampai gundul. Dia merasa punya kekuatan, ternyata itu sudah hilang. Ingat Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita ini terbatas. Mungkin masih muda anak-anak, wah aku sanggup. Oh saudara, setelah usia 50 tahun kekuatan kita itu sudah mulai berkurang. Untuk itu jangan sampai mengandalkan kekuatan karena itu terkutuk saudara. Kemudian yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pergi ke gereja setiap pelayanan itu belum menjamin orang itu dekat dengan Tuhan. Orang bisa saja itu semua hanya sebagai rutinitas kewajiban atau pengisi kekosongan. Hati itu Tuhan yang menguji. Saat Tuhan itu yang tahu. Mulut kita bisa menipu manusia, tetapi hati kita tidak bisa menipu Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, mari kita dekat kepada Tuhan. Dikatakan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang akan dia dapat? Apa yang dia akan terima? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak itu tidak ada buah. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau kita tidak mengalami keadaan yang baik, mari kita cross check dulu. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan situasi kondisi di sekitar kita. Mari kita cross check diri kita. Dikatakan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mengalami kesepian, mengalami kekurangan, mengalami padang asin ya, hampa gitu saudara. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, wah hidupnya akan senantiasa terus berbuah, tidak mengalami kekeringan, selalu mengalami kesuburan, hidupnya subur. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita cross check hati kita, karena Tuhan itu menguji hati itu kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membalas segala apa yang kita lakukan. Saat kita percaya penuh Tuhan, Tuhan akan membalasnya itu. Hati kita membatu, hati kita sudah tertutup, walaupun kita aktif pelayanan pun, Tuhan juga tidak akan mampu berbuat apa-apa, karena namanya hukum tabur tuai itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak itu kita semangat mengandalkan Tuhan. Jangan lagi mengandalkan manusia, karena segala sesuatu itu terbatas. Mengandalkan kekuatan kita juga terbatas. Saat kita mengandalkan Dia sumber kekuatan, hidup kita akan senantiasa berbuah. Walaupun keadaan sekeliling itu kita mengecewakan, kita tetap berbahagia, karena hati kita tidak mengandalkan sekeliling kita, tapi hati kita mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa memberkati rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, siapapun yang mengikuti menara doa ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami yang mengikuti menara doa ini.
Engkau mengetahuinya. Untuk itu kami minta, hamba-Mu minta Roh Kudus-Mu menambahkan iman lebih lagi. Sehingga kehidupan kami semua, baik hamba-Mu maupun rekan-rekan yang mengikuti menara doa ini, senantiasa mengandalkan Tuhan. Berharap penuh kepadamu, tidak berharap setengah-setengah, tapi berharap penuh kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah juru selamat yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan ekonomi, mengalami persoalan dipulihkan, tolong oleh Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kalau di hari-hari yang lalu kami lebih mengandalkan manusia, kami lebih mengandalkan kekuatan kami lebih mengandalkan pengertian kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Kiranya berkat di dalam nama Bapa kami Yahweh melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus menyertai segala langkah hidup kami, keluar masuk kami, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan menyinari kami dengan wajahnya, dan Tuhan akan terus bawa kami naik dan tidak pernah turun, menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa di esok hari di waktu dan yang sama di Menara Doa AGCC GPT Kota Kudus. Sampai jumpa, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita. Shalom.